Ketemu lagi dengan saya Ignatius Daniel Prasetyo dengan nomor NIM 18315000085. Kali ini saya bersama dengan bapak saya yaitu Budi Harto. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur Jakarta. Pada semester kali ini saya mengambil mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Pada semester kali ini ataupun pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai dari bab 12 yaitu tentang cara membuat proposal. Bagaimana sih kelanjutan materinya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat proposal. Yang pertama ialah pengetahuan cara membuat proposal yang benar. Itu sangat penting untuk diketahui oleh banyak orang. Selain bisa untuk mempercepat dalam penyusunan skripsi, juga memiliki peluang untuk mendapatkan dana penelitian dan dari penyandang dana, ataupun baik dari swasta dan juga pemerintah. Tapi untuk membuat proposal yang baik dan juga untuk mendapatkan persetujuan ini bukanlah hal yang mudah. Selain itu, untuk kita juga butuh pengalaman serta perlu Anda ketahui apa tips dan triknya. Nah, berikut ini adalah tips dan trik bagaimana cara membuat proposal. Kita menjelaskan dari kegunaan proposal terlebih dahulu. Apa sih itu proposal? Proposal itu merupakan sebuah usulan program kerja tertulis yang ditujukan kepada lembaga ataupun institusi yang berkepentingan. Program kerja yang dibuat dapat dikerjakan jika sudah mendapatkan persetujuan dari instansi tersebut. Apabila proposal yang kita ajukan disetujui, maka kita wajib untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan isi proposal yang telah kita buat. Mudahnya dalam penjelasan ini, proposal adalah sebuah janji yang sudah seharusnya Anda lakukan, minimal sesuai apa yang kita tuliskan dalam proposal tersebut. Nah, perlu diperhatikan nih ketika kita membuat proposal supaya dipertimbangkan matang-matang, secara matang terlebih dahulu. Jangan sampai apa yang kita tuliskan dalam proposal sangat menyulitkan dalam pengerjaannya. Kedua, ada jenis proposal. Cara mengajukan proposal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu mengajukan atas inisiatif sendiri ataupun tawaran dari institusi pemberi pekerjaan. Jika proposal yang kita ajukan ini bersifatnya mandiri, kita diberikan kebebasan dalam format penulisannya, tetapi kita harus juga memperhatikan dalam proses penulisannya. Kita ini menulisnya harus secara umum. Akan tetapi jika proposal yang kita ajukan berupa tawaran dari institusi ataupun pemerintahan, maka wajib hukumnya untuk mengikuti semua tata cara, prosedur, dan juga format penulisan proposal yang biasanya sudah disediakan oleh institusi tersebut. Kejelian dan juga ketelitian dalam memahami isi buku panduan pembuatan proposal dari institusi inilah yang sangat kita butuhkan agar kita dapat membuat proposal yang benar. Kapan sih mahasiswa itu membutuhkan proposal? Beberapa kegiatan mahasiswa yang biasanya berkaitan dengan pembuatan proposal adalah yang pertama untuk magang kerja. Ketika kita mengajukan permohonan praktek kerja industri ataupun magang, pihak perusahaan akan menanyakan proposal terlebih dahulu. Mana proposalnya gitu. Dengan proposal yang sudah kita buat, mereka menjadi lebih tahu apa maksud dan tujuan kita. Apabila pihak perusahaan menerima tawaran yang kita ajukan, maka perusahaan akan menerima permintaan magang Anda. Jika kita tidak menerimanya,
maka tentu kita akan ditolak untuk magang di sana. Yang kedua, untuk melakukan skripsi. Demikian halnya dengan pengajuan skripsi, apabila proposal yang kita buat dapat memenuhi kriteria kaidah ilmu pengetahuan menurut pengamatan dosen pembimbing, maka kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan mengerjakan skripsi yang kita ajukan. Apabila masih belum sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, maka kita harus bolak-balik untuk menemui dosen pembimbing untuk melakukan konsultasi hingga dinyatakan oke oleh dosen pembimbing Anda. Yang ketiga adalah dalam melakukan penelitian mahasiswa. Agar mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas di masyarakat, penting bagi mahasiswa untuk memiliki pola pikir sistematis. Pola pikir ini tidak dapat dibentuk secara instan, ini perlu adanya stimulan agar dapat berlangsung dengan baik dan juga lancar. Menanggapi hal tersebut, kini pemerintah telah mengalokasikan dana yang dapat dipergunakan untuk kegiatan mahasiswa. Alokasi dana yang semakin meningkat setiap tahunnya itu tentu saja harus melalui pengusulan proposal jika mau memanfaatkannya. Ada cukup banyak program kegiatan mahasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah. Salah satunya yang banyak diminati oleh mahasiswa ialah program kreativitas mahasiswa atau PKM. Melalui proposal PKM inilah pemerintah membuka peluang bagi mahasiswa baik PTN maupun PTS untuk berlomba-lomba melakukan inovasi. Semua mahasiswa dari berbagai jurusan dapat memanfaatkan PKM untuk mengembangkan ide-ide yang ada serta ide-ide kreatif dengan menentukan pilihan jenis PKM yang tersedia. Untuk saat ini tersedia dalam 5 jenis PKM ataupun 5 bidang yang mensyaratkan kegiatan di lapangan dan 2 bidang PKM dalam bentuk artikel ilmiah. Salah satu hal yang menarik dari PKM ini ialah kesempatan mahasiswa untuk maju ke PIMNAS atau Pekan Ilmiah Nasional. PIMNAS ini merupakan puncak kegiatan mahasiswa berskala nasional yang secara rutin dilakukan setiap tahun sejak tahun 1975. Pemenang PIMNAS ini akan diberikan piala bergilir dari Presiden. Namun untuk mendapatkan penghargaan ataupun untuk mendapatkan pendanaan dari salah satu PKM ini bukanlah hal yang mudah. Apalagi menjadi anggota PIMNAS, kuncinya adalah proposal yang kita ajukan. Karena seleksi awalnya adalah proposal yang memenuhi kriteria. Selain dari pemerintah, kadang perguruan tinggi terutama yang sudah maju juga mengalokasikan dana untuk kegiatan mahasiswa. Apabila tidak lolos dalam pengajuan proposal KKM, dapat kita rombak proposal yang diajukan ke perguruan tinggi. Apabila proposal yang diajukan cukup menarik, maka akan diterima dalam kegiatan tersebut. Yang keempat, ada sponsor kegiatan. Banyak sekali event kampus yang diserahkan mahasiswa dalam pelaksanaannya, seperti penyambutan mahasiswa baru, workshop, seminar, pameran, dan lain sebagainya. Selain menggunakan dana kampus, kita juga dapat mencari dana tambahan dari sponsor. Bisa-bisa kalau dari sponsor ini kita mendapat keuntungan yang lebih besar. Cara mendapatkan dana sponsor ini tentu diawali dengan cara membuat proposal. Selain itu, proposal yang ditawarkan kepada beberapa perusahaan ataupun institusi yang bersedia menjadi donatur, pada umumnya mereka bersedia menjadi donatur kalau berdampak positif bagi perusahaannya, seperti perusahaan dapat menjadi terkenal. Setelah mendapatkan donatur, jangan lupa untuk melakukan kewajiban yang disyaratkan oleh donatur, seperti pemasangan logo perusahaan di event tersebut, ataupun media promosi yang lain sesuai dengan kesepakatan. Begitu selesai kegiatan, segeralah memberi laporan kegiatan pada semua donatur agar mendapat respon yang baik. Siapa tahu
yang membutuhkan itu, mereka dapat membutuhkan kita lagi untuk event yang akan datang. Tahap awal membuat proposal. Pada dasarnya, proposal merupakan uraian tentang rencana kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama ini kita harus mengajukan review proposal. Review proposal ini adalah seseorang yang ditugasi untuk menyeleksi proposal. Reviewer inilah yang menentukan lolos atau tidaknya proposal kita. Agar proposal Anda berhasil lolos, maka sangat penting bagi Anda untuk mengetahui kemauan dari seorang reviewer. Pada umumnya, reviewer akan menilai proposal berdasarkan pertanyaan berikut ini. Yang pertama ialah, mengapa sih Anda tertarik untuk meneliti hal tersebut? Yang kedua, seberapa pentingkah penelitian yang dilakukan? Yang ketiga, bagaimana hasil penelitian orang lain terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian? Yang keempat, apa sih yang baru dari penelitian yang dilakukan? Yang kelima, bagaimana cara kita melakukan penelitian? Yang keenam, luaran apa yang dihasilkan dari penelitian tersebut? Yang ketujuh, seberapa penting hasil penelitian bagi masyarakat umum? Agar mempunyai proposal yang baik, tentunya kita membutuhkan modal dasar untuk membuat proposal. Beberapa informasi tentang modal dasar ialah sebagai berikut. Yang pertama, isu global. Proposal Anda dianggap berbobot jika dapat menyelesaikan permasalahan banyak orang. Yang kedua ialah referensi. Berdasarkan isu global tersebut, Anda dapat mencari sumber rujukan terpercaya. Sumber rujukan tersebut nantinya dapat dimasukkan ke dalam situasi dan daftar pustaka. Sumber referensi yang tertinggi, kredit poinnya ialah jurnal ilmiah, baik jurnal nasional maupun internasional. Sedangkan tingkat level jurnal juga bermacam-macam, seperti terindeks Scopus, Google Scholar, Portal Garuda, Portal Sinta, dan juga lain sebagainya. Yang ketiga ialah kebutuhan masyarakat. Program kegiatan memiliki bobot tertinggi adalah dapat menyelesaikan penyelesaian banyak orang. Jangan sekali-sekali kita mengajukan proposal yang kurang dibutuhkan oleh masyarakat. Pasti proposal tersebut tidak akan diterima. Yang keempat adalah ide. Ide unik dan dapat menjawab permasalahan global adalah kunci lolosnya proposal. Jangan sekali-sekali kita membuat proposal yang sudah dilakukan oleh orang lain. Selain buang-buang waktu, itu juga dapat membuat nilai reviewer jelek. Berikutnya adalah prosedur membuat proposal. Yang pertama, membuat kerangka proposal. Seperti yang disebutkan, bahwa proposal penelitian merupakan hasil pemikiran yang sistematis dan terstruktur, sehingga dalam proses penyusunannya tidak dapat dilakukan dengan asal-asalan. Yang kedua ialah membuat draft proposal. Setelah kerangka proposal sudah ada, tentunya kita harus membuat draft proposal. Gunakanlah bahasa yang baik dan juga sesuai dengan EYD untuk mengajukan proposal. Yang ketiga ialah finalisasi proposal. Begitu draft proposal sudah jadi, sebenarnya kita itu sudah sesuai, proposal ini sudah sesuai dengan formatnya, maka proposal ini sudah sampai dengan tahap akhir atau tahap finalnya. Sistematika proposal. Yang pertama ada halaman judul, yang kedua halaman persetujuan, yang ketiga daftar isi, yang keempat ialah yang paling penting atau isi proposal, yang kelima ialah daftar pustaka, yang keenam adalah lampiran. Seperti yang saya bilang tadi, isi proposal ini merupakan inti dari proposal yang akan dilakukan. Pada bagian ini terdiri dari beberapa seleksi bab. Yang pertama, seleksi proposal. Ialah tahap pengajuan proposal.
Panitia akan menerima semua bentuk proposal dan mengelompokkan berdasarkan skim bidang penelitian. Yang kedua ada tahap desk evaluation. Proposal-proposal yang sudah masuk kemudian mulai dilakukan seleksi. Apabila tidak memenuhi semuanya, maka format yang ada di panduan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang ketiga ialah tahap paparan. Setelah proposal Anda lolos desk evaluation, tahap selanjutnya ialah pemaparan. Pada tahapan ini, kita hanya perlu mempersiapkan mental, karena kita pasti akan ditanya terkait isi proposal yang dibuat. Yang keempat ialah tahap penentuan. Penentuan lomba proposal berdasarkan dari tahap paparan. Bagi yang sudah dinilai paparannya, akan dilakukan seleksi prioritas dalam penentuan pandangan. Demikianlah cara membuat proposal penelitian bagi mahasiswa, terutama proposal untuk PKM. Semoga dengan melihat penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk melakukan pembuatan proposal untuk mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan salam budaya luhur.